Halo teman-teman, selamat datang di channel Sedikit Cerita ID. Kota Sengkang adalah ibu kota Kabupaten Wajo, merupakan salah satu kota kecil yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 250 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah Laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut. Sebelah utara, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap. Sebelah selatan, Kabupaten Bon dan Sopeng. Sebelah timur, Teluk Bon. Sebelah barat, Kabupaten Sopeng dan Sidrap. Ibu kota Kabupaten Wajo letaknya kurang lebih 250 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini dikenal sebagai kota niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang. Berbagai macam kebutuhan hidup konon memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan di daerah lainnya. Selain kota niaga, Kabupaten Wajo juga dikenal sebagai kota sutera. Aktivitas masyarakat Wajo dalam mengelola kain sutera telah dilakukan secara turun-temurun dan dapat ditemukan hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari channel YouTube Sedikit Cerita ID. Oleh karena itu tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Arti Sengkang. Menurut beberapa sumber, arti kata Sengkang adalah tempat atau daerah persinggahan, kedatangan, dan bersama-sama datang. Sehubungan dengan makna Sengkang tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Sengkang merupakan tempat strategis yang membuat orang-orang jika melewatinya akan singgah karena adanya sesuatu yang istimewa dan menarik di tempat ini. Sejarah nama Wajo. Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang. Wajo-wajo, di bawah bayang-bayang. Wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo. Diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat yang sepakat membentuk kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo. Ada versi lain tentang Wajo, yaitu kisah Wita Dampali, seorang putri dari kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Beliau dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majaeleng, berasal dari kata maja oli, dalam kurung jelek atau sakit kulit. Konon kabarnya beliau dijilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal sebagai Sakoli atau Sake, sama dengan pulih, oli sama dengan kulit, sehingga beliau sembuh. Saat beliau sembuh, beserta pengikutnya yang setia, ia membangun masyarakat baru. Hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bon. Ada juga yang mengatakan Sopeng yang beristirahat di dekat perkampungan Wita Dampali. Singkat kata, mereka kemudian menikah dan menurunkan Raja-Raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem tumanurung sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas. Kebesaran tanah Wajo pada masa dahulu, termasuk kemajuannya di bidang pemerintahan, kepemimpinan, demokrasi dan jaminan terhadap hak-hak rakyatnya. Adapun konsep pemerintahan adalah kerajaan, republik, federasi, yang belum ada duanya pada masa itu. Hal tersebut semuanya ditemukan dalam LONTARAKSUKKUNA Wajo. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa beberapa nama pada masa kerajaan Wajo yang berjasa dalam mengantar tanah Wajo menuju kepada kebesaran dan kejayaan antara lain
Dan masih banyak lagi nama-nama yang berjasa di Wajo yang menjadi peletak dasar kebesaran dan kejayaan Wajo. Beberapa versi tentang kelahiran Wajo, yakni dari versi tersebut, disepakati yang menjadi tahun daripada hari jadi Wajo ialah versi Boli, yakni pada waktu pelantikan Batara Wajo pertama Latenri Bali tahun 1399, di bawah pohon besar atau pohon Bajo. Tempat pelantikan sampai sekarang masih bernama Wajo-Wajo, di daerah Tosora Kecamatan Majaeleng. Terungkap bahwa, pada mulanya Latenri Bali bersama saudaranya bernama Latenri Tipe diangkat sebagai Arung Cinong Tabi, menggantikan ayahnya yang bernama Lapatiroy. Akan tetapi dalam pemerintahannya, Latenri Tipe sering berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya yang diistilahkan Narempekeng I bicara Tauwe. Maka Latenri Bali mengasingkan dirinya ke Penrang sebelah timur Tosora, dan menjadi Arung Penrang. Akan tetapi tak lama kemudian dia dijemput rakyatnya dan diangkat menjadi Arung Mata Eso di Kerajaan Boli. Pada upacara pelantikan di bawah pohon Bajo, terjadi perjanjian antara Latenri Bali dengan rakyatnya dan diakhiri dengan kalimat Batara Emani tu menena jancita. Tante Mani Riawana, hanya batara langit di atas perjanjian kita, dan bumi di bawahnya. Naritelana peta Latenri Bali peta Batara Wajo. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka dirubahlah istilah Arung Mata Eso menjadi Batara, dan kerajaan baru didirikannya, yang cikal bakalnya dari Kerajaan Boli, menjadi Kerajaan Wajo, dan Latenri Bali menjadi Batara Wajo yang pertama. Sedangkan untuk menentukan tanggal hari jadi Wajo, dikemukakan beberapa versi, yakni versi tanggal 18 Maret ketika armada Lamadukeleng dapat mengalahkan armada Belanda di perairan Pulau Barang dan Kodingareng. Versi tanggal 29 Maret ketika dalam peperangan terakhir, Lamadukeleng dilagosi, dapat memukul mundur pasukan gabungan Belanda dan sekutu-sekutunya. Versi tanggal 16 Mei ketika Lasangkuru Patau bergelar Sultan Abdul Rahman Arung Matoa Wajo, memeluk agama Islam. Versi ketika Andini Nongranreng Tua Wajo, menyatakan di depan Doktor dan Ratulang dan Lanto Daeng Pasewang di Sengkang pada tahun 1945 bahwa rakyat Wajo berdiri di belakang Negara Kesatuan Indonesia. Dari versi tersebut, disepakati yang menjadi tanggal daripada hari jadi Wajo ialah versi tanggal 29 Maret karena sepanjang sejarah belum pernah ada pejuang yang mampu mengalahkan Belanda pada pertempuran terakhir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1741. Dengan perpaduan dua versi tersebut di atas, maka disepakati, hari jadi Wajo ialah tanggal 29 Maret tahun 1399. Perkembangan Kerajaan Wajo. Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman Latadampare Puang Rimagalatung Arung Matoa, yaitu Raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arung Matoa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Gowa, Luwu dan Sopeng terlebih dahulu memeluk agama Islam. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar Gowa Talo dengan Kerajaan Bugis Bone, Wajo dan Sopen, yang membentuk aliansi Telumpokoe untuk membendung ekspansi Gowa. Aliansi ini kemudian pecah saat Wajo berpihak ke Gowa dengan alasan Bon dan Sopeng berpihak ke Belanda. Saat Gowa dikalahkan oleh armada gabungan Bon, Sopeng, VOC dan Buton, Arung Matoa Wajo pada saat itu, Latenri Laitu Sengen tidak ingin menandatangani perjanjian Bungaya. Akibatnya pertempuran dilanjutkan dengan drama pengepungan Wajo, tepatnya Benteng Tosora selama 3 bulan oleh armada gabungan Bon, di bawah pimpinan Arung Palaka. Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah. Hingga saat datangnya Lamadukeleng Arung Matoa Wajo, Arung Peneki, Arung Sengkang, Sultan Pasir. Beliaulah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat gelar peta Pamaradekang Ni Wajo, Tuan yang memerdekakan Wajo. Kontroversi. Arung Matoa Wajo masih kontroversi, yaitu versi pertama. Pemegang jabatan Arung Matoa adalah Andi Mangkona Datu Sopeng sebagai Arung Matoa Wajo ke-45.
Setelah beliau terjadi kekosongan pemegang jabatan hingga Wajo melebur ke Republik Indonesia. Versi kedua hampir sama dengan yang pertama. Tetapi Ranreng Betempola sebagai legislatif mengambil alih jabatan Arung Matowa jabatan eksekutif hingga melebur ke Republik Indonesia. Versi ketiga. Setelah lowongnya jabatan Arung Matowa maka Ranreng Tua, H.A. Ninong, sempat dilantik menjadi pejabat Arung Matowa dan memerintah selama 40 hari sebelum kedaulatan Wajo diserahkan kepada Gubernur Sulawesi saat itu, yaitu Bapak Ratulangi. Demikianlah sejarah Wajo hingga melebur ke Republik Indonesia. Kemudian ditetapkan sebagai sebuah kabupaten sampai saat ini. Itu tadi sedikit cerita dari kota Sengkang Wajo. Semoga bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.